Selamat datang kembali di Castinger Community Fishing Channel on YouTube. All-in-one lure fishing resources in Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan cara pembuatan soft rogi ala Castinger Community. Bahan yang dibutuhkan antara lain silikon sealant, glitter atau bubuk KIT, hook tipe longseng atau double hook, ukuran menyesuaikan, stainless steel wire berdiameter besar sekitar 0,8 mm, swivel bertipe long swivel atau swivel biasa, stainless steel wire kecil ukuran 0,3 sampai 0,5 mm, master atau cetakan bisa dibuat dari berbahan kayu ataupun spons dengan bentuk yang diinginkan, timah solder atau timah cor sebagai pemberat, split ring dan blade. Alat-alat yang diperlukan: tang lancip, spons untuk mengaduk dan meratakan, cutter, lilin atau korek api. Cara membuat soft lure. Yang pertama, pembuatan master atau cetakan. Ya. Bisa dari bahan kayu yang diukir, spons, atau dari sandal bekas, sandal karet bekas bisa. Bahan itu tergantung dari ketersediaan. Ukir master atau cetakan menyerupai bentuk yang diinginkan. Dimensi cetakan juga menyesuaikan ukuran hook yang akan digunakan, terutama ketinggian bodi cetakan sesuaikan dengan ketinggian hook. Setelah bentuk yang diinginkan jadi, lapisi master atau cetakan dengan super glue dan haluskan permukaannya dengan kertas gosok yang dibasahi air, tergosok yang lembut. Jangan lupa buat lubang di bagian bawah master cetakan untuk posisi pemberat atau sinker di bawahnya ya. Nah, kemudian pada ujung cetakan, ujung depan cetakan, tancapkan kawat 0,8 mili kawat stainless sebagai pegangan dan juga berfungsi sebagai lubang untuk tempat hook. Ini adalah master atau cetakan yang sudah jadi, sudah ada kawat stainlessnya, sudah bentuknya kemudian bentuk katak ya, ukurannya juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jadi sudah pas. Inilah master atau cetakan dari proses pembuatan soft lure kita. Langkah kedua yaitu pembuatan alat untuk mengoles silikon, sealant. Jadi dari bahan soft lure itu, bahan utamanya untuk membuat karet itu adalah dari sealant atau silikon. Nah, kita akan membuat alat untuk mengoles silikon. Siapkan spons untuk alat mengoles silikon kecetakan. Potong spons memanjang, lalu potong menyudut. Potong menyudut ya. Oke, ini sudah jadi alat untuk mengoles silikon ke master atau cetakan ya. Siapkan spons untuk tatakan, untuk tempat mencampur sealant atau silikon dengan bahan lain ya, misalnya glitter atau pewarna dan sebagainya, terserah nanti kreativitas dari masing-masing pembuat.
Tahap pertama pembuatan soft lure, soft froggy. Kita akan membuat lapisan pertama dari sealant. Keluarkan sealant dari bahan silikon dari tube ke tatakan secukupnya saja untuk membuat lapisan pertama. Oke. Oleskan silikon pada cetakan dengan perlahan sampai dirasakan cukup dan rata. Ya, dioleskan pelan-pelan sampai merata ke seluruh bagian cetakan. Dari atas ke bawah. Dengan gerakan searah. Ya, sampai rata. Dan tunggu kira-kira 10 menit atau lebih. Ya, atau sampai lapisan sealant ini mengering. Kita tancapkan pada tatakan, ya, kita tunggu sampai dia kering. Kita akan membuat lapisan kedua setelah lapisan pertama pada master cetakan yang telah dilapisi silikon atau sealant mengering. Ya, kita akan buat lapisan kedua. Lapisan kedua ini akan menentukan campuran atau warna apa yang diinginkan dalam pembuatan soft froggy. Ya, jadi bisa dicampur dengan pewarna atau bahan yang lain. Pada tutorial kali ini yang akan kita gunakan sebagai bahan pewarna adalah bubuk glitter. Kita bisa beli bubuk glitter ini di toko-toko aksesoris, ya, banyak di pasaran, ya. Oke, kita keluarkan sealant pada tatakan cukupnya saja, ya. Kemudian campurkan bubuk glitter ke dalam sealant. Kemudian aduk-aduk dengan alet sampai glitter rata dengan sealant, menyatu warnanya. Oke, kita aduk-aduk, ya, kita ratakan sampai menyatu. Lalu oleskan campuran tadi ke cetakan beberapa kali dengan gerakan searah, dengan sedikit demi sedikit sampai warna glitter menutupi soft froggy sampai merata. Ya, kita lapisi sedikit demi sedikit, ya, dengan gerakan searah pelan sampai glitter merata. Warna glitter yang kita gunakan adalah warna merah, dan ini terserah dari pembuatnya, bisa dengan warna emas atau silver, biru, ya, terserah dari kreativitas masing-masing. Kita ratakan sampai merata dari ujung depan sampai ujung belakang, atas bawah. Kita ulangi sampai benar-benar menutupi atau master cetakan. Kemudian kita tunggu sampai mengering. Kita akan melakukan langkah ketiga dari pelapisan sealant ke master atau cetakan soft lure. Ya, lapisan ini merupakan lapisan yang terakhir. Untuk itu, usahakan lapisan benar-benar halus dan merata supaya hasilnya memuaskan. Tuang sealant ke dalam tatakan, hanya sealant saja.
Ambil palet dan ratakan. Perlahan dengan gerakan searah seperti langkah pertama dan kedua. Jangan lupa untuk menambah sealant pada ujung depan soft roll, ya, sampai setengah senti, sampai menutupi kawat. Ini nanti akan digunakan sebagai ujung dari soft rocky tersebut. Kita lapisi perlahan-lahan sampai benar-benar merata. Usahakan jangan terlalu tebal, sedikit demi sedikit. Sampai benar-benar tertutup seluruhnya master atau cetakan. Setelah selesai, biarkan sampai benar-benar kering agar sealant atau silikon bisa dikeluarkan dari cetakan. Tahap selanjutnya adalah tahap pelepasan sealant dari master cetakan. Ya, potong ujung mulut bagian soft rocky dengan rapi sebagai tempat kita mengikat PE di ujung depan dari soft rocky. Kita potong secukupnya. Kemudian kita potong bagian belakang soft rocky, memanjang dari bagian bawah ke atas, ya, secukupnya saja. Lalu dengan perlahan keluarkan silikon dari cetakan dengan cara mengelupasnya. Dikelupas perlahan setelah benar-benar kering, ya. Kita kelupas perlahan. Kelupas perlahan, pelan-pelan, jangan sampai sobek. Hal ini akan mudah apabila sealant telah benar-benar kering. Agar lebih kering dengan cepat, bisa digunakan hair dryer. Perlahan keluarkan. Dari bagian belakang ke depan dengan dikelupas. Nah, sudah terlepas, sudah sempurna. Kita keluarkan, ya, kita balik. Apabila ketebalan dirasa kurang, ya, terlalu tipis lapisannya, kita bisa tambahkan sealant, ya, diaplikasikan ke bagian dalam dari soft rocky. Hal ini dengan tujuan agar bagian luar tetap halus, ya. Nah, setelah selesai, satukan sobekan bagian belakang soft rocky dengan diolesi sealant secukupnya. Ini untuk menyatukan kembali bagian sobekan pada saat kita mengeluarkan soft rocky dari cetakan. Ya.
Setelah sobekan pada belakang soft rogi mengering, ya, yang kita telah satukan kembali, maka berikutnya akan kita membuat lubang untuk hook dan lubang keluar angin. Caranya, panaskan kawat stainless, bakar lilin, kemudian untuk memanasi kawat, sampai membara. Kita tusuk ke dalam ujung belakang persis dari soft rogi. Kita putar-putar sampai benar-benar membuat lubang, ya, angin. Ini adalah untuk lubang angin. Kemudian kita bakar lagi stainless kawat untuk membuat lubang yang kedua, yaitu lubang untuk tempat hook. Nah, sudah kita buat, kita putar-putar, ya, ulangi sampai benar-benar berlubang, ya. Kita tes software tersebut. Sambil menunggu sealant yang ada pada master cetakan kering, kita akan membuat atau memasang blade pada hook. Jadi soft rogi ini mempunyai fitur single hook dan di belakangnya kita kasih blade, jadi supaya lebih baik actionnya. Oke, nah bagaimana cara membuatnya? Potong long swivel. Ini adalah long swivel. Kita potong, ya, kita ukur sesuai kebutuhan. Kita ukur dengan panjang hook yang akan kita gunakan. Hook yang digunakan hook yang berjenis long shank, ya. Kita sesuaikan panjangnya dengan master atau cetakan. Nah, oke. Kemudian kita akan membuat sinkernya atau pemberatnya. Jadi untuk menyatukan long swivel yang sudah dipotong dengan hook, kita satukan dengan pemberat. Jadi pemberat ini berfungsi sebagai penyeimbang soft lure juga, membuat action soft rogi ini menjadi lebih baik. Oke, kita siapkan gips atau cetakan untuk membuat pemberat. Coak, gips atau kayu, ya, kita buat seperti yang ada pada contoh dan menyesuaikan dari hook. Posisikan pemberat sesuai ukuran lubang yang ada pada cetakan. Jadi demikian cara membuatnya. Kita masukkan hook dan long swivel yang tadi potong ke dalam gips yang sudah dicoak. Nah, demikian, ya. Lalu cor timah, ya. Timah yang di sinker ini bisa dicor dengan solder atau dituang ke sendok yang dipanasi, ya. Sesuaikan dengan ukuran lubang yang ada pada cetakan. Nah, setelah jadi akan seperti ini. Nah, ini sudah pemberatnya sudah menancap sempurna, long swivel juga sudah menjadi satu dengan hook, ya. Oke, sudah. Nah, ini nanti tinggal dirapikan saja. Jadi sinkernya itu, pemberatnya kita bisa rapikan dengan menggunakan kikir atau amplas kasar. Jadi sudah hampir jadi prosesnya. Oke. Agar hook lebih fleksibel dan juga untuk menyesuaikan dengan panjang soft lure, soft rogi, oleh karena itu kita memerlukan sebuah konektor. Konektor ini berbahan kawat stainless
0,8 mm. Oke, cara membuat konektornya adalah sebagai berikut. Buat bentuk lingkaran pada kawat ya, seperti ini. Lalu masukkan hook ke dalam konektor, ke dalam lingkaran ya, seperti ini. Kemudian lilit sebanyak 2 kali. Untuk mengunci hook, lalu potong ujungnya, ujung kawat. Oke, kemudian kita rapikan kawat stainless yang sudah melilit ke dalam hook ya, kita rapikan agar lebih kuat seperti ini. Kemudian kita ukur dengan panjang soft rogi. Kita ukur panjangnya, setelah sesuai kita potong. Kita perkirakan, karena di ujung satunya kita akan membuat lingkaran lagi, jadi kita sesuaikan panjangnya. Oke, kita buat lingkaran ya. Di ujung satunya kita buat lingkaran. Langkahnya sama seperti yang pertama tadi, kita buat lilitan sebanyak 2 kali. Oke, lalu kita potong ujung yang tidak diperlukan. Oke, jadi lalu kita rapikan ya. Nah, sudah selesai. Jadi hook dengan konektor yang sudah jadi akan berbentuk seperti ini ya. Jadi hook yang sudah ada konektornya, sinker, kemudian juga ada swivel, telah siap dimasukkan ke dalam soft rogi. Tahap berikutnya adalah tahap pemasangan hook. Untuk memasang hook ke dalam soft rogi, kita memerlukan alat bantu. Alat bantunya adalah kawat. Ya, kita ambil kawat bentuk lancip pada ujungnya seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam soft rogi dari depan sampai ke belakang tempat hook, lubang tempat hook. Oke, kemudian kaitkan ke dalam konektor. Nah, seperti ini kita kaitkan. Oke, kemudian kita tarik perlahan dari belakang sampai ke depan, sampai hook masuk sempurna dan ujung konektor telah keluar dari lubang depan seperti ini. Kemudian kita lepas alat bantunya kalau sudah selesai ya, seperti ini. Kita ambil PE, kita lilit ujung depan dari soft rogi agar benar-benar menyatu. Kita buat simpul, kita lilitkan PE, lalu kita potong. Oke, kemudian kita lapisi dengan sealant ya. Ambil sealant secukupnya pada tatakan.
dengan pelet kita lapisi PE yang sudah dililitkan ke dalam pada ujung soft rocky agar PE benar-benar menyatu. Ya, kita lapisi perlahan-lahan ya sampai menyatu, sampai kering. Kita biarkan kering. Kemudian kita juga akan melapisi bagian bawah dari soft rocky. Nah, kita lapisi pada bagian sinker atau pemberatnya. Kita lapisi dengan sealant sampai timah atau pemberat ini benar-benar tertutup secara sempurna. Ya, kita lapisi lagi pemberatnya. Jadi pemberat ini dilapisi agar tempatnya pemberatnya tidak berubah-ubah. Ya, jadi tetap posisi hook, posisi pemberat tetap berada pada tengah bagian dari soft rocky. Kita olesi perlahan sampai merata. Apabila kurang bisa ditambahkan. Kemudian kita tunggu sampai kering. Nah, tahap yang paling akhir dari proses pembuatan soft rocky adalah pemasangan fitur-fitur. Dalam kesempatan ini yang akan kita gunakan adalah penambahan blade. Ya, jadi Anda bisa mengkreasikan sendiri dengan memberikan aksen misalnya skirt, kemudian bulu-bulu ya atau blade ya, terserah. Kaki silikon juga bisa. Anda bisa berkreasi seluas mungkin. Nah, kita contohkan aplikasi blade ya. Kita akan pasang blade pada soft lure dengan menggunakan bantuan split ring yang kecil. Kita bisa pasang ke bagian belakang long swivel ya. Dan ini adalah contoh dari soft rocky yang sudah jadi. Selain blade, double hook, dan sangat empuk sekali. Soft lure ini berbahan dasar GID atau glow in the dark, salah satu fiturnya. Jadi bisa menyala dalam gelap. Dan ini adalah single hook dengan blade, hanya berbahan dasar sealant saja, tanpa glow in the dark. Sangat empuk, kita bisa lihat. Tidak kalah dengan buatan pabrikan. Berikutnya adalah soft rocky dengan aksen warna glitter ya, dan double blade, single hook ya. Nah, tuntaslah sudah proses pembuatan soft rocky berbahan dasar sealant dan segera bisa digunakan untuk berburu target snakehead. Terima kasih Anda telah menyaksikan Castinger Community Fishing Channel on YouTube, all-in-one lure fishing resources in Indonesia. Apabila Anda menyukai video kami, jangan lupa like dan subscribe, dan sharing sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.